Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Puncak Minggu siang. Akibatnya sejumlah daerah dilanda banjir, di antaranya Kampung Pensiunan Puncak Bogor. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu siang mengakibatkan saluran air dan kali meluap hingga membanjiri rumah warga di kawasan Puncak Bogor. Terlihat arus tampak mengalir deras, bahkan meluap hingga ke jalanan. Akibatnya sejumlah jalan puncak menjadi tersendat akibat longsor dan sejumlah kendaraan terbawa arus. Longsor atas Lemigas, jalan terputus. Dibagi dua, jalur satu dibagi dua, gantian. Masyarakat diminta agar waspada, mengingat hujan masih terus mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya. Yuk, terus. Banjir, tolong bantuan dipanggil fokus, bantuan. Hujan yang mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya sejak Minggu sore mengakibatkan kawasan Puncak direndam banjir. Dua desa terputus akibat jembatan putus dan pihak pemerintah setempat masih melakukan pendataan. Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Termasuk rumah saya. Kawasan wisata Puncak pada Minggu sekitar pukul 22 mengalami banjir bandang. Banjir terjadi akibat debit air hulu Sungai Ciliwung dan beberapa lokasi mengalami peningkatan volume air yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi. Akibat kejadian ini, dua desa yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan yang berada di Kampung Jog-Jogan, Kecamatan Cisarua, Bogor terendam banjir bandang. Dari video amatir milik warga, sejumlah rumah terendam banjir hingga jembatan dua desa juga ikut tergerus air. Tidak hanya itu, kawasan rest area Gunung Mas juga mengalami banjir bandang. Ketinggian air mencapai sekitar 50 meter. Pihak Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap jaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Sementara itu, hujan deras dengan intensitas tinggi di kawasan Puncak Bogor membuat tinggi muka air di bendungan Katulampa meningkat drastis pada Minggu malam. Ketinggian air pun mencapai 220 cm dengan status sempat siaga 1. Inilah pantauan tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu malam. Ketinggian air melonjak drastis hingga menyentuh ketinggian 220 cm dengan level siaga 1. Kenaikan ini disebabkan luapan Sungai Ciliwung yang meningkat akibat kawasan Puncak Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Debit arus yang mengalir ke hilir Ciliwung mencapai hampir 550.000 liter air per detik. Petugas sibuk memberi peringatan dini ke wilayah bantaran Sungai Depok dan Jakarta untuk mewaspadai dampak banjir kiriman yang ditaksir tiba pada Senin. Sementara itu, pemantauan kondisi tinggi muka air juga terkendala lampu penerangan yang rusak. Malam ini puncaknya jam 21.33 mencapai 220 cm kategori siaga 1 dengan debit kurang lebih 541 per detik air mengalir kawasan hilir atau kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Jadi kenaikannya berapa lama itu? Hanya 30 menit dari tadi 90 langsung 120 sampai 200 dan langsung naik pada 21.33 ke 220. Mulai puncaknya udah mulai 220 bertahan 2220.
Tapi kondisi di puncak gimana? Taruna dari puncak, informasi dari teman-teman relawan sekarang hujan terus menerus kawasan puncak, bahkan air cukup meluap di sebagian wilayah Cisarua dan sekitarnya, dan kita monitor di Kaduk dari 130 langsung dari Katulampa termonitor sekarang 220. Lalu imbauan untuk warga di bantaran hilir atau Jakarta. Harapan kami warga yang ada di sini tempat waspada dan siaga berkira bersifat hujan dan air cukup merata dari Katulampa sampai Depok dan Jakarta hujan ini harus kita waspadai. Ini dalam posisi ini kendalanya apa itu? Kendala kita lampu PJU ya tadi hujan dan petir cukup hujan lebat, petir, lampu PJU pada mati dan sekarang kita ada kendala penerangan di sekitar bendung. Itu sangat menyulitkan untuk memonitor. Ya, untuk monitor tinggi muka air di sekitar bendung. Ini jam berapa? 10 sampai 12 jam berbagi sampai ke kawasan Jakarta. Puluhan rumah di sejumlah kelurahan di Kota Bogor terendam banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sejumlah warga dan barang perabotan pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Seorang perempuan lansia langsung dievakuasi petugas damkar usai rumahnya kebanjiran di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor, Minggu malam. Meluapnya aliran Sungai Ciliwung yang dekat permukiman membuat petugas membawa korban ke tempat yang lebih aman. Selain itu, puluhan rumah lainnya di Kelurahan Tegal Gundul dan Kelurahan Bantar Jati juga ikut terendam banjir setinggi 50 sampai 1 meter usai curah hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore. Akibatnya, warga pun langsung menyelamatkan barang berharganya ke lokasi yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Petugas BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat banjir. Dan saat ini banjir lintasan akibat meluapnya Sungai Ciliwung sudah berangsur surut. Ada beberapa titik di wilayah Kota Bogor yang teralir di sungai dan air itu masuk ke kediaman warga. Itu diantaranya di Kelurahan Baranang Siang, Sempur, Bantar Jati, lanjut ke Kampung Bebek dan Kedung Halang. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati atau meninggalkan rumah yang berada di bantaran kali Sungai Ciliwung tersebut. Tadi kondisinya sendiri hujannya cukup deras atau gimana? Hujan dari di Kota Bogor itu diguyur dari pukul 16.00 sampai dengan pukul sekitar 21.30. Kemana? Ke atas. Sementara personil Tagana di Bantar Jati. Banjir di Kelurahan Tegal Gundul RT 3 RW 5 lumayan. Tuh sampai ke rumah. Anggota Cibulu sedang koordinasi dengan warga setempat dan anggota pun sudah mulai surut. Ambil timba ya, Pak. Sana oleh bro, oleh. Hah? Oleh mana? Ini oleh. Ya baru semua. Situasi gerah indah. Pemirsa, banjir melanda ratusan rumah warga kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta.
Akibat banjir setinggi 1 meter, sejumlah warga di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu terpaksa mengungsi di emperan rumah warga. Namun jika debit air semakin tinggi, warga akan mengungsi di masjid yang tak jauh dari lokasi banjir. Warga berharap pemerintah setempat menormalisasi Sungai Ciliwung agar permukiman warga tak lagi menjadi langganan banjir kiriman dari Bogor. Menurut warga, status siaga 3 banjir dengan cepat berubah menjadi siaga 1. Ini kayaknya gede, kalau semalam siaga 3, tapi saya masuk sebelah sini. Kalau ini katanya siaga 1. Bisa-bisa saya juga tinggi. Udah dari kemarin. Ibu tinggal di sini udah berapa lama, Bu? Saya udah 20 tahunan. Nah, ini kalau siaga 1 gimana, Bu? Ini air baru naik apa gimana, Bu? Ini baru datang, kiriman dari Bogor. Kalau siaga 1 itu segimana, Bu, Ibu? Biasanya, Bu? Saya bisa-bisa seorang di dalam rumah. Lebih dari 2 meter ya? Imbas meluapnya air di Kali Keuangan, ratusan rumah di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 60 cm. Meski tak mengungsi, namun ketinggian air membuat aktivitas warga terganggu. Ratusan rumah warga di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang bermukim di sepanjang aliran Kali Keuangan terendam banjir setinggi 60 hingga 70 cm. Banjir yang merendam permukiman warga ini terjadi usai debit air di Kali Keuangan meluap. Meski tak mengungsi, namun ketinggian air membuat aktivitas warga terganggu. Warga juga harus berjaga lantaran kendaraan roda 2 diungsikan ke tempat yang lebih tinggi selama banjir merendam. Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah dalam mengatasi banjir. Cuma ini udah biasa di sini tuh, kadang-kadang nggak hujan pun tiba-tiba kali ini naik dia. Kiriman kan, luapan ya. Oh, luapan dari air kali. Air kali, entah emang ada besetan dari kali di Pesanggerahan itu, emang ini hujan lokal, mungkin daerah Bintaro mungkin yang gede, biasanya begitu. Sementara itu hingga Minggu malam ruas Jalan Ciledug Raya di kedua arah masih terendam banjir. Banjir di ruas jalan ini disebabkan meluapnya air di Kali Keuangan imbas hujan deras. Banjir dengan ketinggian mulai dari 20 hingga 50 cm membuat lalu lintas dari arah Jakarta menuju Tangerang dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Sementara tadi sampai 50 cm, kurang lebih sekitar durasi 30 menit memang akses jalan tidak bisa dilewatin. Setelah kita lakukan pemompaan, semuanya sudah berjalan dengan baik semuanya. Untuk mengurangi debit air di ruas jalan, Dinas Sumber Daya Air Jakarta telah menyiagakan 2 pompa keliling. Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut dan sudah mulai dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan terjadinya banjir hingga 2 meter. Banjir juga memutuskan 1 buah jembatan dan menyebabkan pohon tumbang. Beginilah saat salah satu jembatan di Nagari Lubuk Tarok putus dan terbawa aliran sungai yang merendam di kawasan Jorong, Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banjir juga merendam jalan utama sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 2 meter dan rumah-rumah warga di Jorong, Kampung Baru, Kenagarian, Sijunjung. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon besar juga tumbang menutup badan jalan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 80 kepala keluarga yang tinggal di pinggir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, terdata sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terdampak banjir. Dan Kecamatan Sijunjung, jalan provinsi ini sudah itu jembatan gantung yang di tepian Sudang, sudah itu mungkin yang di ini, yang di Kotorana, itu yang kejadian. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sijunjung membuat sungai Batang Sukam dan Batang Karimo di Nagari Lubuk Tarik meluap, mengakibatkan banjir hingga ketinggian 2 meter. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumbar dengan Jambi putus total akibat amblas diterjang banjir bandang. Sementara curah hujan yang tinggi membuat ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat terendam banjir. Inilah detik-detik jalan nasional di perbatasan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat dengan Kecamatan Jujuan, Kabupaten Bungo, Jambi amblas diterjang banjir bandang. Akibatnya akses jalan lintas Sumatera ini putus total. Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat Sungai Batang Tukum meluap. Sebagian warga terpaksa melewati jembatan darurat yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan pengendara roda 2. Polisi datang ke lokasi memasang garis polisi dan mengimbau pengendara untuk melewati jalan alternatif lintas barat dan lintas timur Sumatera. Untuk jalur alternatif 1 bisa menggunakan jalur dari Jujuan, kemudian melalui Simpang Rantai Ikil, kemudian melewati Tujuan Hilir, Pulau Batu, kemudian keluar di Bukit Sari, Kota Baru, kemudian kembali ke jalan lintas menuju Kota Padang. Ya, kemudian yang kedua dari Jambi dapat melewati Simpang Somel, kemudian melewati Ribo Bujang, kemudian sampai di Simpang Lopon, belok ke kiri, melewati Kecamatan Tujuh, kemudian terus melalui Kota Baru, Damasraya, kemudian kembali ke jalan lintas. Sementara itu, warga Galugua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terpaksa menandu kendaraannya dan berjalan kaki akibat tebalnya lumpur yang terbawa banjir. Ketebalan lumpur 15 cm hingga 30 cm. Banjir juga menyebabkan Nagari Kotolamo dan Nagari Galugua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terisolir. Curah hujan yang tinggi juga membuat 7 nagari di 3 kecamatan terendam banjir. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kapur 9. Banjir tidak hanya merendam akses jalan dan rumah warga, namun juga merendam sekolah serta merusak aliran listrik. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi, kita sedang melakukan pendataan untuk segera melakukan pemulihan terhadap kondisi yang terdampak ini. Kemudian sampai saat ini dilaporkan untuk kondisi listrik masih mati di Kapur 9 ini, dan upaya yang dilakukan pihak PLN sudah meluncur tadi pagi untuk segera melakukan perbaikan terhadap jaringan listrik yang mati. Hingga kini BPBD Kabupaten 50 Kota dan tim gabungan masih terus berupaya menembus daerah yang terisolir dan membersihkan material lumpur dan kayu di lokasi bencana. Dari Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Budi Sunandar, Agung Listio, iNews melaporkan. Aksi heroik sejumlah prajurit TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda saat berjibaku menyelamatkan nyawa 4 orang warga yang tercebur ke dalam sungai viral di media sosial. Aksi penyelamatan dramatis itu lantaran satu balita sempat terjebak di dalam air karena terhimpit bentor. AU Detik-detik sejumlah personel TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda mengevakuasi 4 orang warga yang tercebur ke dalam sungai di pinggir jalan Lanut Sim menuju arah Kroeng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, terekam video amatir warga. Satu balita sempat terjebak di dalam air karena terhimpit becak. Insiden berawal saat sebuah becak motor ditumpangi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak tiba-tiba tercebur ke dalam sungai. Menyaksikan kejadian itu, para personel TNI ini langsung terjun ke sungai menyelamatkan korban tenggelam di dalam air sungai. 3 dari 4 korban berhasil ditemukan dengan cepat. Namun evakuasi berlangsung dramatis saat petugas mencari seorang balita yang masih terjebak di air karena terhimpit bentor. Beruntung korban balita berhasil ditemukan dan langsung dilarikan ke klinik Lanut Sim. Tim kesehatan memastikan korban balita dalam kondisi selamat. Mengucapkan terima kasih
kasih kepada Komandan Lanut Sim beserta tim yang sudah membantu menyelamatkan anak kami. Yang alhamdulillah anak kami sekarang sudah sehat dan kondisinya sudah berangsur membaik. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Aksi cepat dan keberanian personil Lanut Sim dalam menyelamatkan nyawa para korban itu pun mendapat apresiasi dari masyarakat dan para netizen. Dari Aceh Besar, Syukri Syarifuddin Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni puncak Jayawijaya, Papua atau Piramida Kartens. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah 2 pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 gedung dan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 bangunan milik pemerintah Jawa Tengah itu. Petugas kepolisian dibantu TNI langsung memasang garis polisi lain di lokasi. Sementara para karyawan bank dibantu relawan berusaha memindahkan sejumlah perlengkapan kantor ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Diperkirakan di lantai 2, lantai 2 ruang arsip, diperkirakan baru diperkirakan. Tapi nanti masih dalam penyelidikan dari itu. Dugaan penyebab apa? Belum mana, masih dalam penyelidikan. Mungkin dugaan ya, korsleting listrik mungkin ya, tapi ini masih dalam penyelidikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Sementara itu, kasus ini kini dalam penanganan dan penyidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja ditangkap polisi karena berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta. Dalam pemeriksaan, terungkap pelaku menyimpan sejumlah senjata tajam lain di rumahnya yang diduga untuk digunakan tawuran. Anggota patroli dari unit Reskrim Polsek Cilincing menangkap 3 remaja yang menenteng senjata tajam saat melintas di ruas Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Saat diperiksa, salah satu remaja diminta menunjukkan lokasi penyimpanan senjata tajam lainnya. Polisi kemudian mendatangi lokasi yang ditujukan pelaku dengan menemukan 4 bilah senjata tajam di lantai atas rumah. Diduga, lantai atas rumah ini kerap dijadikan tempat kumpul para pelaku bersama rekan-rekannya. Saat ini polisi masih memeriksa ketiga remaja tersebut. Polisi pun memastikan keberadaan senjata tajam itu digunakan untuk aksi tawuran atau aksi begal. Di dalamnya kita menemukan bahwa adanya foto atau dokumentasi mengenai penyimpanan dan tempat base camp senjata tajam, yaitu salah satunya Curirit. Jadi setelah itu kita amankan, kemudian kita bergerak ke lokasi base camp mereka, yaitu guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, ketiga remaja berikut senjata tajam dibawa ke kantor polisi. Kasus kini ditangani pihak Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Anda kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Truk angkut sepeda motor terbakar di Jalan Lintas Sumatera Labuhan Batu Selatan. Ya, akibatnya 46 sepeda motor baru yang diangkut dari Jakarta hangus. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang melanda satu unit truk pengangkut puluhan sepeda motor baru dari Jakarta menuju Medan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Cikampek, tepatnya di depan kantor Camat Torgamba, Labuhan Batu Selatan pada Minggu dini hari. Menurut keterangan sang sopir, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Ia baru mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara yang melintas. Akibat kebakaran, seluruh unit sepeda motor yang diangkut berjumlah 46 hangus. Ada yang ngasih tahu. Tengok api udah apa kan udah menyala. Turun berhenti, kami apain nggak bisa. Terang jam datang penduduk itu, bang sana aja bang depan kantor camat katanya, sana ada damkar, itu ada tembak kemana, tak kejarkan. Mana kebakaran ini satu unit truk membawa 46 unit sepeda motor roda 2 yang masih baru. Awalnya berangkat dari Jakarta mau dibawa ke Medan. Ya, kami masih dalam penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas tertabrak mobil di Ponorogo, Jawa Timur. Tubuh korban sempat terseret sejauh 15 meter. Priangga Putra tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jurusan Solo, Kelurahan Tambak, Bayan, Ponorogo. Tubuh warga desa Seragi, Kecamatan Balong, Ponorogo ini bahkan sempat terjepit dan terseret di kolong mobil sejauh 15 meter. Tabrakan berawal saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Ponorogo ke arah Solo. Korban yang melaju kencang berusaha mendahului truk di depannya dari arah kanan. Nahas, korban gagal mendahului truk dan menabrak motor yang dikendarai Siswanto dari arah berlawanan. Korban yang terjatuh kemudian dihantam minibus yang melaju kencang dari arah berlawanan. Dari barat. Nah, terus rencana saya itu kan jual keriting. Rencana saya mau ke kanan. Gak taunya ikan ada truk. Nah ini nutut. Apa jenis jalan gak nutut. Akhirnya nyenggol saya. Jadi motor itu dari arah berlawanan, Pak? Ya, berlawanan. Mau nyalip truk? Ya, mau nyalip truk. Nah, terus? Nah, itu nyenggol saya mau sebelah di situ. Terus korbannya akhirnya ditabrak mobil? Ya, akhirnya ditabrak mobil. Itu posisinya dia jatuhnya berhenti atau keseret atau gimana? Enggak, dia sudah jatuh. Jadi saya dari sana itu posisi ketika saya berjalan itu sudah ada motor jatuh, ya kan? Nah, setahu saya di sini tuh ada orang. Nah, begitu ada jatuh itu langsung saya genjot mobil itu sekeraknya, tapi saya sudah tidak mampu lagi. Jatuh dalam arti? Genjot rem, bukan gas, rem. Saya sudah tidak sadar lagi. Tidak sadarnya gimana? Ya, truk itu ya sudah. Saya sudah tidak punya kemampuan untuk menghindar dengan lagi, ya rem itu hanya saya. Setelah dievakuasi warga, jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo untuk divisum. Kini kasus ini ditangani Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan adu banteng melibatkan pikap bermuatan telur dan truk box terjadi di Jalin Sum Cikampek, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, kernet pikap tewas di tempat, sementara muatan telur yang berserakan di jarah warga. Evakuasi sopir mobil pick-up yang terjepit usai mengalami tabrakan dengan truk box berlangsung dramatis. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi di Jalin Sum Cikampek, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan.
Akibat peristiwa ini, kernet pick up bernama Andre Hasudungan Manalu, 22 tahun, warga Bongkolangkat, Rokan Hilir, tewas di lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga ke kediamannya untuk disemayamkan. Sementara itu, sopir pick up kondisinya mulai membaik setelah menjalani perawatan medis. Saya memotong tuh tangki. Terus dari depan saya udah ngintip bahwa sama mobil ada memang kan, cuma feeling saya itu lewat. Setelah lewat masuk saya kiri, dia mengambil jalur ke kiri langsung, makanya saya banting ke kiri habis. Makanya saya bisa pindah jalur. Usai kejadian, telur yang tumpah berserakan justru dijarah warga sekitar. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Ya, halo Brigadir Medina. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih rekan Jamar dan Galuh, dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran melalui jalur flyover saat ini sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan saat ini juga sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Kemudian hal sama juga terjadi dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan melalui jalur tol dalam kota. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Gereja Santo Paulus, Solo, di mana pada pagi hari ini arus lintas dari arah Jalan Dr. Muwardi akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi dan juga sebaliknya dalam situasi kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Dr. Muwardi akan mengarah ke Slamet Riyadi maupun sebaliknya saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Slamet Riyadi akan mengarah ke Jalan Dr. Wahidin dan juga sebaliknya saat ini dalam situasi lancar. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Jomin Cikampek, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta ataupun Cikampek dalam situasi ramai lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Karawang ataupun Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dengan tidak merobos jalur berlawanan arah dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Mall Citowaru, Jawa Timur. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui jalur Jalan Ahmad Yani terpantau ramai dan juga lancar. Belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan
selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 183 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 22 luka berat dan 214 luka ringan. Dari 183 kasus laka lantas tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Puncak pada Minggu siang. Akibatnya sejumlah daerah dilanda banjir, diantaranya Kampung Pensiunan Puncak Bogor. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu siang mengakibatkan saluran air dan kali meluap hingga membanjiri rumah warga di kawasan Puncak Bogor. Di rest area Gunung Mas gak bisa lewat. Terlihat arus tampak mengalir deras bahkan meluap hingga ke jalanan. Akibatnya sejumlah jalan puncak menjadi tersendat akibat longsor dan sejumlah kendaraan terbawa arus. Atas lem migas, longsor. Masyarakat diminta agar waspada mengingat hujan masih terus mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya. Dibagi dua, jalur satu dibagi dua, gantian. Ya terus. Terus. Yuk, terus. Banjir, tolong bantuan dipanginfokan, bantuan. Pensiun. Hujan yang mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya sejak Minggu sore mengakibatkan kawasan Puncak direndam banjir. Ya, 2 desa terputus akibat jembatan putus dan pihak pemerintah setempat masih melakukan pendataan. Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Kawasan wisata Puncak pada Minggu sekitar pukul 22 mengalami banjir bandang. Banjir terjadi akibat debit air hulu Sungai Ciliwung dan beberapa lokasi mengalami peningkatan volume air yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi. Akibat kejadian ini 2 desa yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan yang berada di Kampung Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Bogor terendam banjir bandang. Dari video amatir milik warga, sejumlah rumah terendam banjir hingga jembatan 2 desa juga ikut tergerus air. Tak hanya itu, kawasan rest area Gunung Mas juga mengalami banjir bandang. Ketinggian air mencapai sekitar 50 cm. Pihak Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau untuk tidak panik serta tetap jaga kondisi kesehatan. Biarin. Banjir. Rumah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di kawasan Cisarua pasca banjir bandang. Dan sudah ada rekan Hadisti Nur Arifah yang sudah berada di sana. Ya, halo Hadisti, apakah banjir masih menggenangi kawasan Cisarua sampai dengan saat ini? Ya, Galuh, Camar, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini banjir yang melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk saat ini sudah mulai surut dan untuk kondisi warga di sekitar juga ini sudah mulai kondusif. Nah, kalau dapat kami perlihatkan kepada Anda di layar kaca Anda, kondisi terkini ini sudah ada dari beragam ataupun dari sejumlah pihak, mulai dari TNI Angkatan Darat, dari kepolisian, dan juga ini sejumlah warga juga sudah mulai
mulai kembali ke rumahnya yang mengalami kerusakan, baik ini dengan kondisi kerusakan yang cukup berat ataupun juga kondisi yang ringan, di mana ini warga terlihat bebersih rumah yang terdampak dari banjir, kemudian juga berusaha untuk menyelamatkan dan juga mengamankan sisa-sisa barang yang masih dapat mereka selamatkan. Nah, untuk aktivitas ini bisa kita lihat dari pihak kepolisian, dari pihak TNI Angkatan Darat juga, dan kemudian juga dari Dinas Lingkungan Hidup ini terlihat tengah menggeruk tanah, yang mana ini bertujuan untuk mengalirkan sisa-sisa genangan air, genangan banjir dan juga lumpur. Begitupun warga ini masih terus berupaya untuk membersihkan, menyelamatkan dan mengamankan sisa-sisa barang. Adapun banjir, galuh dan juga camar yang melanda tadi malam di Kecamatan Cisarua, tepatnya ini di Desa Tugu Selatan, ini memang mengakibatkan sejumlah kerusakan, khususnya adalah rumah warga. Kemudian juga kerusakan ini mengakibatkan salah satu jembatan penghubung yang biasa digunakan oleh warga ini dalam kondisi yang rusak cukup parah, amblas, putus, sehingga kondisi saat ini tidak dapat dilalui oleh warga. Kemudian juga selain itu juga terjadi longsor di Jalan Raya Puncak yang merupakan juga jalur wisata. Namun tadi kami memantau untuk lalu lintas tadi pagi sudah mulai cukup normal dan dapat dilalui oleh warga sekitar ataupun juga luar kota Bogor. Nah, untuk banjir yang melanda di Kecamatan Cisarua ini dilaporkan satu orang ini hilang terseret arus, yang mana merupakan inisial A yang pada saat kejadian diketahui berusaha menyelamatkan sang istri, namun naasnya derasnya debit air pada saat kejadian ini membuat A tidak dapat menyelamatkan diri, sehingga pada saat kejadian ini terbawa arus dan hingga kini belum ditemukan. Dan akibat dari banjir yang melanda di Desa Tugu Selatan ini, tepatnya Kecamatan Cisarua, sekitar kurang lebih ada 500 warga yang terdampak dengan total 139 rumah yang mengalami kerusakan cukup parah dan juga ringan. Dan terkini warga ini sudah dievakuasi secara tersebar. Ada yang dievakuasi ke musola terdekat, madrasah, kemudian juga ada yang memilih untuk mengungsi ke rumah ataupun juga rumah-rumah kerabat dan juga keluarganya. Dan ada juga sekarang saat ini yang sudah mulai kembali ke rumahnya untuk melakukan aksi bersih-bersih, menyelamatkan sisa-sisa barang. Dan tentunya juga kondisi masyarakat, kondisi warga di sini ini masih membutuhkan bantuan, khususnya warga yang terpaksa harus mengungsi, di mana mereka membutuhkan bantuan berupa kasur, baju bersih, kemudian juga perlengkapan bayi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan galuh dan juga camar ini meskipun untuk situasi banjir ini sudah mulai surut, sudah mulai kondusif, warga tetap dihimbau untuk berhati-hati mengingat masih mungkin adanya potensi bencana susulan. Galuh, camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti Nur Arifa melaporkan langsung dari kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat. Yang pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn.
Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jerome Pauline menyoroti kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurutnya, jika uang tersebut digunakan untuk biaya kuliah S1, maka akan menghasilkan hampir 2 juta sarjana. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN selama 4 tahun dapat semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus dari tahun lalu aja, yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1.000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan penduduk Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1.000 sekolah, guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi menyatakan akan hadir di PN Jakarta Selatan. Ya, mereka juga meminta KPK hadir di pra-peradilan kedua Hasto dan menghormati proses hukum. Ya, kami dari tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, besok akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk persidangan gugatan pra-peradilan, di mana kami mengajukan 2 gugatan. Yang pertama adalah dugaan terkait dengan suap, yang kedua dugaan terkait dengan obstruction of justice. Kami mengajukan kembali gugatan ini karena di dalam putusan pra-peradilan sebelumnya belum menyentuh pokok perkara dan kami diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali 2 gugatan pra-peradilan. Kami meminta kepada pihak KPK untuk hadir dan menunggu proses ini sampai selesai sehingga kita menghormati hukum sesuai dengan asas penegakan hukum yang berkeadilan dan juga sesuai dengan pasal 77 KUHP, di mana pengadilanlah yang menjadi tempat untuk menguji sah tidaknya status tersangka seseorang dan juga menjadi tempat pengawasan terhadap penegakan hukum yang ada. Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, diduga karena musuh bebuyutan, 2 kelompok pemuda antar kampung kembali tawuran petasan di sebuah lahan kosong di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang khawatir menjadi korban berharap petugas berpatroli.
Dua kelompok pemuda antar kampung Jatake dan kampung Kadusirung terlibat tawuran perang petasan di sebuah lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perang petasan antara kedua kampung ini diduga merupakan musuh bebuyutan lantaran saling ejek usai sahur. Tawuran perang petasan antar dua kelompok pemuda warga Jatake dan Kadung Sirung terjadi hampir setiap bulan Ramadan. Itu emang musuh bebuyutan, Mbak? Ya kurang tahu, dari dulu ya begitu. Ya pertama ada perumahan. Puasa aja begitu ramainya. Oh, setiap bulan Ramadan pasti ya? Iya, pasti. Ribut itu? Begitu terus. Setiap bulan Ramadan aja begini terus. Berarti itu musuh bebuyutan, Pak ya? Iya. Ini Bapak nih nggak takut nih, lawan? Takut aja. Nah, terus gimana? Ya kalau dia ini masih lawan aja. Oh gitu. Ya. Nekat, Pak ya? Nekat aja. Tawuran perang petasan antar dua kelompok pemuda ini membuat warga resah dan takut. Warga berharap adanya petugas keamanan untuk melakukan patroli. PT MNC Asset Management melalui MNC Peduli menyalurkan dana sosial kepada 3 lembaga zakat nasional dan 1 pondok pesantren. Bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian PT MNC Asset Management dalam mendukung kegiatan sosial menyambut bulan suci Ramadan. Tiga lembaga zakat nasional, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama, Rumah Zakat, serta Pondok Pesantren Darul Quran menerima bantuan dana sosial dari PT MNC Asset Management. Penyerahan bantuan sosial yang dilakukan di Gedung Anyus Tower, Jakarta ini, selain untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, juga sebagai upaya untuk membantu menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat. Bantuan dana sosial kami ini adalah dari cleansing reksadana syariah kami. PT MNC Asset Management mempunyai reksadana syariah sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat, dan kami sebagai manajer investasi yang terkemuka yang ada di Indonesia, kami wajib menyalurkan dana bantuan sosial tersebut kepada lembaga-lembaga nirlaba ataupun filantrop. Penyaluran dana sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab PT MNC Asset Management dalam pengelolaan reksadana syariah. Kami dari Lajsnu pertama menyambut baik, dan tentu dengan dana ini menjadi kita tasarrufkan ke program-program yang sudah diatur. Nah, ini sangat penting mengingat tantangan kita untuk pemberdayaan masyarakat ya, mengatasi ketertinggalan, kemiskinan, dan tentu ini perlu kolaborasi bersama banyak pihak, tidak hanya dari kalangan sosial tapi juga perusahaan, swasta, dan sama-sama kita menyelesaikan problem-problem sosial di tengah masyarakat. Di bawah naungan MNC Group, PT MNC Asset Management berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program sosial melalui MNC Peduli yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat serta untuk mendukung pengembangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Batinama Leman Ayus melaporkan. Ya, di bulan suci Ramadan ini 3.500 porsi takjil dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta setiap harinya. Ya, tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus sini kebersamaannya kayaknya jalin banget.
tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 box, sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi saling dorong dan antri pasar murah di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Ya, warga berkumpul dan sejak pagi menunggu dibukanya pasar murah. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula terjadi di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Minggu pagi. Warga berkumpul dan berpanas-panasan menunggu dibukanya pasar murah ini. Benar saja, saat dibuka, warga yang kebanyakan emak-emak ini langsung memenuhi stand pasar murah yang menjual minyak goreng dan gula pasir di bawah harga eceran tertinggi itu. Bahkan beberapa emak-emak membawa balitanya berpanas-panasan untuk antre pasar murah. Menurut Aida, salah satu warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini karena dapat membantu masyarakat terutama untuk kebutuhan minyak goreng dan gula. Paket harganya berapa? 56. Itu dapat apa saja? Dapat 2 kilogram gula, buah. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian kita ya, kan mau lebaran juga, bulan puasa juga. Sementara itu, penyelenggara pasar murah menyebut pasar murah ini menjual gula dengan harga Rp15.000 per kilogram dan minyak goreng Rp13.300 per kilogramnya. Namun setiap pembeli hanya dibatasi untuk membeli 2 kilogram baik gula maupun minyak goreng. Ini adalah kegiatan pasar murah yang diinisiasi oleh PT PN Group yang berjalan di salah satunya adalah di Jember dan bertempat di Kecamatan Bangsal Sari. Jual adalah minyak goreng sebanyak 1.000 liter, kemudian gula pasir sebanyak 1.000 kilo. Gula yang dijual di sini adalah Rp15.000 per kilo, sedangkan minyak gorengnya Rp13.300 per pouch. Harapannya nanti bisa terus berlanjut, Pak. Jadi sehingga masyarakat terbantu ekonominya karena ini adalah dijual dengan harga di bawah HET pasar. Jadi sangat jauh sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat. Pasar murah ini diharapkan dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Harga sembako di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan, salah satunya di kawasan Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Ya, meskipun harga beberapa komoditas masih stabil, beberapa bahan pokok lainnya menunjukkan kenaikan harga yang diperkirakan terus berlanjut. Di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya, yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liternya. Sementara itu di Pasar Kebayoran, Jakarta mengalami kenaikan sembako di awal bulan puasa. Cabai rawit merah yang semula di angka Rp90.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp130.000 per kilogram.
Tidak hanya cabai rawit merah, cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan oleh jumlah panen yang berkurang dikarenakan faktor cuaca. Sama semuanya punya kita semua di sini. Itu jeli lah. Memasuki awal puasa Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Pucang, Surabaya minggu pagi meroket hingga Rp120.000 dari yang sebelumnya Rp90.000 per kilogramnya. Meroketnya harga cabai diakibatkan oleh curah hujan tinggi serta banyaknya pemasok yang libur sehingga pasokan berkurang. Selain cabai rawit yang mencapai Rp120.000, harga cabai besar juga naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp70.000. Sementara itu harga bawang merah dan juga bawang putih cenderung stabil di angka Rp45.000 dan juga Rp48.000. Beralih ke Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal 1 minggu yang lalu masih dijual Rp50.000. Naiknya harga cabai ini dipicu akibat pasokan menipis, sementara permintaan di bulan puasa meningkat. Sementara cabai keriting semula Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dan bawang putih serta sayuran naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat berpuasa, dan juga sampai jumpa.